Swallowed Star Chapter 1144-1150 Bab 1144 Benua menjulang adalah benua yang relatif besar dari 12 benua. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di benua itu. Dan ratusan juta nyawa tewas selama perang pemimpin gerombolan, perang kekaisaran, dan perang yang saleh. Perang ini telah menghasilkan generasi makhluk hebat. Ada total 6 dewa master di benua menjulang, sekitar 1000 pejuang abadi, dan setengah dewa dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Segel, Luo Feng berdiri di bawah membran cahaya 7 warna. Sayapnya terbuka, dan dia melihat ke tanah. Cahaya keemasan yang meredup menutupi seluruh benua menjulang dan semua orang di atasnya. Di bawah cahaya keemasan yang tak terbatas, setengah dewa, legenda, dan orang suci itu masih bisa bergerak. Tetapi pejuang abadi dan dewa tuan tidak bisa bergerak sedikit pun. Di bawah segel luar angkasa, mereka tidak bisa berteleportasi sendiri. Pengikatan yang sangat kuat, sangat kuat. Dewa Agung Yuan Ao yang agung. Lebih dari separuh pejuang abadi di benua menjulang meneriakkan nama Yuan Ao dewa tertinggi. Para pejuang abadi ini memiliki pelayan jiwa juga, dan mereka dapat menentukan dari para budak mereka bahwa cahaya keemasan menutupi area yang luas. Para pejuang abadi itu telah melakukan kontak dengan dewa tuan mereka, dan mereka tahu bahwa dewa-dewa tuan itu sekuat ini. Dewa guru hanya mampu memberi tekanan pada pejuang abadi individu, tetapi mereka tidak akan dapat mempengaruhi area seluas 10 miliar kilometer persegi. Hanya dewa tertinggi Yuan Ao yang mampu melakukan itu. 22 pelayanku tersebar di berbagai area di benua menjulang, dan semuanya ditutupi oleh cahaya keemasan. Seberapa luas areanya? Ini lebih dari 1 tahun cahaya persegi. Inilah yang mampu dilakukan oleh Master Alam Semesta. Sebuah istana dewa yang berkilau melayang di kabut, dan ada pelayan berjubah putih dan berjubah emas di istana. Ini adalah istana yang saleh dari dewa yang mulia dewa, dan merupakan kehormatan bagi orang-orang suci, legenda, dan setengah dewa untuk melayani dewa yang mulia Tawo. Namun, dewa yang mulia mereka sekarang duduk di atas tahta dan tidak bisa menggerakkan otot. Dia ketakutan. Itu bukan dewa tertinggi Yuan Ao. Siapa ini? Siapa itu? Dewa yang mulia merasa ngeri. Ini adalah Master Alam Semesta. Pejuang abadi berteriak, Yuan Ao dewa tertinggi. Penjaga setengah dewa juga berteriak, Yuan Ao dewa tertinggi. Para pelayan legenda juga berteriak, Yuan Ao dewa tertinggi. Tuhan yang mulia Tawo duduk di singgasana, ketakutan kaku. Dia tidak bisa memarahi makhluk agung di bawahnya. Bagaimanapun, para pejuang abadi itu tidak ada hubungannya dengan Yuan Ao Supreme Master. Tapi dia adalah pelayan jiwa dari dewa tertinggi Yuan Ao. Jadi secara alami, dia tahu bahwa itu tidak datang dari dewa tertinggi Yuan Ao. Yuan Ao dewa tertinggi, Yuan Ao dewa tertinggi. Makhluk agung itu terus berteriak. Tiba-tiba, ruang dan waktu membeku. Sementara para pejuang dan setengah dewa itu berhenti berbicara di bawah tekanan yang meningkat. Di kejauhan, seorang pria dengan 4 sayap biru kehijauan yang dibasahi cahaya keemasan berjalan masuk. Semua pejuang abadi, setengah dewa, legenda, dan Tuan Dewa Agung menatapnya. Tawo, kata pria bersayap itu saat dia mendekati dewa yang mulia. Suaranya bergema di istana, kamu adalah budak jiwa Yuan Ao. Berani-beraninya kau tidak menghormati dewa tertinggi Yuan Ao. Seorang pelayan legenda berteriak, berani-beraninya kau memanggil Yuan Ao dewa tertinggi dengan namanya. Meskipun dia takut pada orang ini, dia telah diindoktrinasi bahwa Yuan Ao dewa tertinggi adalah yang maha kuasa yang pantas dikagumi. Keyakinannya lebih kuat daripada rasa takutnya akan kematian. Itulah mengapa dia dibuat marah oleh orang asing ini yang menggunakan nama Yuan Ao secara langsung. Berani-beraninya kau memanggil nama Yuan Ao Supreme God. Kamu, tiba-tiba, mereka yang telah berbicara berubah menjadi abu. Luo Feng bahkan tidak melihat mereka. Tuan Domain dan Tuan Sektor itu hanya tidak ingin hidup, karena mereka berani menentang Tuan Alam Semesta. Sebaliknya, para pejuang abadi di istana dan Tuan Yang Mulia Dewa Tawo tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban, bisik Luo Feng. Jawab aku. Tiba-tiba, mata Tawo kehilangan semua cahayanya, dan dia menjawab, ya, aku adalah budak jiwa dari dewa tertinggi Yuan Ao. Para pejuang abadi memandang Tawo dengan kaget. Mereka memperhatikan matanya yang suram dan suaranya yang kaku. Mereka semua mengerti sekarang bahwa Tawo sedang dikendalikan.
Mereka tahu bahwa Tao Master God adalah seorang ksatria alam semesta, dan dia adalah makhluk agung yang mampu menjelajahi bumi. Siapa yang bisa mengendalikan ksatria alam semesta dengan mudah? Benar, kupikir berita torch smelting itu palsu. Luo Feng tersenyum. Beri aku nama-nama budak jiwamu. Keya, Busi, Luo Maki, Guru Agung Dewa Tao menjawab berulang kali. Semua budak jiwamu yang abadi adalah target. Luo Feng melihat ke arah para pejuang abadi di bawah sana. Saatnya untuk membunuh kalian semua. Luo Feng telah berteleportasi di benua menjulang sebelum tiba di istana. Dia menemukan bahwa 2 ksatria alam semesta dan 49 pejuang abadi adalah targetnya. Dia mencari kenangan para pejuang yang tak pernah mati. Ada ribuan pejuang abadi di 12 benua, dan mereka semua saling kenal. Karena Luo Feng telah mencari ingatan mereka, dia tahu para pejuang abadi dan nama mereka. Dia juga mendengar nama-nama yang diungkapkan kepadanya oleh Dewa yang Mulia, dan semua budak jiwa yang abadi itu adalah targetnya. Para pejuang abadi mulai memohon belas kasihan Luo Feng setelah melihat dia memutuskan untuk membunuh mereka. Tidak, tolong selamatkan hidup kami. Makhluk hebat, tolong selamatkan hidup kami. Makhluk hebat, kami tidak berniat menjadi musuhmu. Tolong selamatkan hidup kami. Kami akan berterima kasih atas belas kasihanmu selamanya. Luo Feng menoleh dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat makhluk yang baru saja tiba di benua menjulang. Di atas lautan, lengan raksasa merobek selaput 7 warna, dan sesosok makhluk berjalan ke benua menjulang. Dia adalah makhluk yang menjulang tinggi, dan satu-satunya mata di kepalanya menatap di kejauhan. Dia adalah Yuan Ao Master, Dewa Agung Yuan Ao yang legendaris dari 12 benua. Setelah mendengus, armornya mulai terbakar oleh api, dan cahaya keemasan tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Sangat kuat, katanya, bahkan aku tidak bisa mengontrol ruang dan waktu. Itu mungkin harta sejati tipe domain tingkat atas. Untungnya, aku juga memiliki harta sejati tipe domain tingkat atas. Kalau tidak, aku akan dirugikan. Tubuh Dewa Yuan Ao Master mulai bersinar. Tiba-tiba, api tak berujung muncul di benua menjulang. Api, bahaya, luar biasa. Tepat ketika semua kehidupan di benua menjulang ngeri, mereka segera menyadari bahwa api itu tidak kuat sama sekali. Bahkan bayi pun tidak akan terluka oleh nyala api. Api emas itu seperti angin sepoi-sepoi. Lihat, tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Semua orang di benua julang sangat senang. Bahkan perang dihentikan sementara. Di bawah api yang luar biasa itu, mereka tidak bisa melihat sesuatu di kejauhan. Itu adalah keajaiban. Cahaya keemasan yang meredup tidak memengaruhi perang di benua itu, tetapi nyala api secara signifikan mempersempit penglihatan penduduk. Istana Dewa Agung, tolong, selamatkan hidup kita. Mercy, please. Tepat ketika para pejuang abadi mengemis untuk hidup mereka, api tak berujung datang. Negara emas yang dibentuk oleh Si Wu Wings pada dasarnya berbeda dari harta sejati tipe domain. Harta karun sejati tipe domain akan berbenturan satu sama lain jika kekuatan mereka dilepaskan. Karena Thousand Treasures River dan Floating Mountain Ocean bentrok satu sama lain di bintang aslinya. Namun, jika kekuatannya berbeda, itu tidak akan terjadi. Master Sektor El Luo Banfu masih ada di alam semesta miniatur Luo Feng, karena mereka memiliki tipe kekuatan yang kontras. Golden Country memiliki kendali atas ruang dan waktu, seperti Master Alam Semesta, tetapi jauh lebih kuat karena berasal dari teknik rahasia Si Wu Wing. Itulah mengapa Yuan Ao Master tidak dapat mengontrol ruang dan waktu. Aku akan membunuh semua target. Luo Feng melihat sekeliling. Beraninya kamu, raung suara Yuan Ao Master datang dari api emas yang tak berujung. Api segera menempatkan Tao dan para pejuang abadi di bawah perlindungan mereka. Meskipun harta karun sejati tipe domain tidak dapat menjangkau sejauh Golden Country, itu hampir sama kuatnya. Yuan Ao, kamu tidak bisa melindungi mereka, kata Luo Feng dengan tenang. Kata-kata Luo Feng membuat bingung semua orang di istana. Makhluk ini bahkan tidak takut pada dewa tertinggi Yuan Ao. Mereka telah diindoktrinasi bahwa Yuan Ao Supreme God adalah yang tertinggi sejak mereka lahir. Bantu kami, Yuan Ao Dewa Tertinggi, teriak Dewa yang Mulia. Selamatkan kami, Yuan Ao Dewa Tertinggi, teriak para pejuang abadi. Dia tidak akan bisa membunuhmu, kata Yuan Ao Dewa Tertinggi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, benar-benar lelucon.
Sungai emas melonjak dari tubuh Luo Feng. Api hancur di bawah sungai 9 harimau. Dan Tuan Dewa yang agung dan 3 budak jiwanya segera dimusnahkan. Kurang ajar kau, raung suara dari api yang tak berujung. Bab 1145. Luo Feng melihat untuk terakhir kalinya roh abadi yang masih hidup, para dewa, dan makhluk legendaris yang tampak tak bernyawa, terkejut, dan ketakutan. Kemudian dia berbalik dan mengambil langkah maju dan meninggalkan Istana Dewa Agung ini. Di dalam aula Istana Dewa Mulia, ada 2 roh abadi bukan pelayan jiwa, sekelompok penjaga setengah dewa, dan sekelompok pelayan legendaris. Di hadapan dewa tertinggi, beraninya dia benar-benar membunuh dewa yang mulia yang berada di bawah perlindungan dewa yang Maha Esa kita. Siapa dia? Gelombang ombak bergulung di benak kelompok makhluk legendaris, demigod, dan 2 roh abadi ini. Karena kedua roh abadi itu tidak asing dengan alam semesta yang luas dari wilayah rahasia Yuan Ao, pemahaman singkat mereka memungkinkan mereka untuk menebak bahwa musuh ini pasti seorang ahli alam semesta yang datang dari alam semesta yang luas. Tetapi para dewa dan makhluk legendaris berbeda. Mereka tidak sadar, mereka selalu ditanamkan dengan berbagai keyakinan seperti tidak ada yang bisa melanggar perintah Dewa yang Maha Esa, dan Dewa yang Maha Esa tidak terkalahkan. Berpikir, di hati makhluk legendaris Master Domain dan setengah dewa penguasa sektor, benih baru tumbuh. Mereka telah membuang semua pemikiran seperti itu tentang Dewa yang Maha Esa yang tak terkalahkan saat kesadaran tiba-tiba muncul pada mereka. Di alam semesta yang luas, 12 benua besar tidak pernah menjadi intinya. Ada dunia yang lebih besar di luar benua mereka. Musuh itu mampu menyamai dewa tertinggi. Kenapa aku tidak bisa? Benih telah ditabur. Jadi sekarang ada harapan untuk berbuah. Luo Feng mengambil langkah keluar dari Istana Dewa Mulia. Di luar, gelombang bergulung Sungai 9 Harimau sedang bergelombang. Dengan pemberdayaan Kerajaan Emas, Sungai 9 Macan yang lebih lemah masih bisa menyebabkan nyala api tak berujung itu membubarkan diri. Tuan Yuan Ao, Luo Feng memandang sosok yang menjulang tinggi berdiri di tengah nyala api tak berujung dari jauh. Sosok yang menjulang tinggi dari jauh menatap tajam Luo Feng dengan mata tunggalnya. Siapa kamu? Jangan menyelinap. Kamu bukan dari klan Kavulture. Hahaha. Luo Feng tertawa. Dan seketika, rambutnya yang merah menyala berubah menjadi hitam. Sementara armor dan sayapnya berubah kembali ke warna aslinya. Ini adalah pria berambut hitam dengan baju besi dan sayap perak. Dan Anda, Yuan Ao Master mengungkapkan sedikit ketidakpastian. Luo Feng. Jawab Luo Feng segera. Mata Yuan Ao Master dipenuhi dengan keterkejutan. Jenius luar biasa dari umat manusia yang menjadi Master Alam Semesta. Belum lama kan? Kamu. Kapan kamu menjadi Master Alam Semesta? Yuan Ao Master tidak termasuk dalam kekuatan tertinggi manapun karena dia dengan cepat menjadi Master Alam Semesta segera setelah kelahiran Alam Semesta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya secara alami menjadi sangat kuat. Jadi dia tidak perlu menjadi bagian dari kekuatan tertinggi manapun dan dapat menjelajahi alam semesta sebagai pengembara sendirian. Namun, karena dia seorang pengembara yang sendirian, dia selalu ketinggalan waktu dan tidak mendapat informasi terbaru. Belum lama ini, jawab Luo Feng. Oh, Yuan Ao Master merenung sejenak saat ekspresi rumit muncul di mata tunggalnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jadi, Anda adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng. Untuk memikirkan begitu banyak hal yang telah terjadi selama beberapa bulan singkat tidur nyenyak ini. Anda benar-benar membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dari 3 aliansi utama dengan 1 pukulan. Itu sangat kejam. Tidak banyak, tidak banyak. Luo Feng tersenyum tipis. Jelas sekali. Master Yuan Ao sebelum dia pasti telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada bintang-bintang asli dalam beberapa tahun terakhir melalui beberapa saluran intelijen. Kata Yuan Ao Master. Lalu dia meraung. Bahkan jika Anda adalah Master Alam Semesta, bahkan jika Anda berasal dari aliansi manusia, Anda tidak bisa begitu lancang. Wilayah rahasia Yuan Ao adalah wilayah saya. Anda datang ke sini dan membunuh sesuka Anda. Ini adalah provokasi bagi saya. Namun, Anda adalah Master Alam Semesta, dan saya tidak ingin melanjutkan masalah ini. Serahkan harta sejati senior sebagai kompensasi dan tinggalkan wilayah saya secepat mungkin. Kami akan mengubur kapak.
Para master alam semesta tidak dapat membunuh satu sama lain dengan mudah kecuali perbedaan kekuatannya cukup jauh. Kebanyakan dari mereka akan bernegosiasi atau menimbulkan kebencian untuk mengakhiri sesuatu. Harta karun sejati senior, Luo Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pemimpin gerombolan Milky Way, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu karena kamu berasal dari aliansi manusia? Yuan Ao Master meraung. Maafkan saya, tidak mungkin kita bisa mengakhiri ini. Luo Feng memandang Yuan Ao Master. Saya di sini di bawah perintah Dewa Sekolah Leluhur untuk memusnahkan Anda dan berbagai makhluk besar di bawah perintah Anda. Diam. Mata tunggal Yuan Ao Master dipenuhi dengan keterkejutan, yang diikuti oleh amarah dan amukan api yang tak berujung. Katamu Sekolah Dewa Leluhur, Yuan Ao Master meraung lagi. Sekolah Dewa Leluhur telah mengirimmu ke sini untuk membunuhku. Menjijikkan. Sekolah Dewa Leluhur yang menjijikkan. Aku, Yuan Ao Master, telah merajalela di alam semesta sebagai penyendiri. Bahkan makhluk tertinggi di alam semesta bisa melupakan tentang membunuhku. Mengapa aku takut pada sekolah dewa leluhurmu? Ayo, ayo, aku di sini. Di wilayah rahasia Yuan Ao. Aku akan menunggu di sini dan melihat siapa yang datang untuk membunuhku. Hahaha. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng dapat memastikan bahwa Yuan Ao Master memang menyebabkan mata katak emas menjadi merah. Dua sasaran. Salah satunya adalah Yuan Ao Master sendiri, pikir Luo Feng. Yang lainnya adalah sesuatu yang dia bawa di sisinya. Apakah itu hamba jiwa yang dia bawa dalam cincin dunianya? Atau benda unik lainnya? Tidak peduli apa itu. Selama itu bisa menyebabkan mata katak emas menjadi merah, itu akan menjadi target yang perlu dihilangkan dan dimusnahkan. Ketika dia telah mengeksekusi kerajaan emas, menyelimuti benua hitam untuk membunuh Tuan Dewa Peleburan Obor, Luo Feng telah mempersiapkan mental dirinya untuk menghadapi Tuan Yuan Ao. Dia membuat pintu masuk yang cukup mencolok saat dia sekali lagi mendarat di benua menjulang. Luo Feng telah menunggu Tuan Yuan Ao beberapa lama, dan benar saja, Tuan Yuan Ao telah muncul. Semuanya sesuai harapannya. Yuan Ao Master memang penyebab mata katak emas memerah. Luo Feng telah mengungkapkan sekolah dewa leluhur sebagai pelaku karena dia sadar bahwa dia tidak dapat membunuh Master Yuan Ao ini. Yuan Ao Master adalah bentuk kehidupan yang spesial, pikir Luo Feng. Tubuh ketuhanannya setinggi 1 juta mil, dan kekuatan ketuhanannya 1 tingkat lebih murni dariku. Dan dia sudah ada sejak era pertama kelahiran alam semesta. Sekarang, dia pasti sudah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan apa yang telah saya kumpulkan, itu akan menjadi harta karun sejati tipe domain tingkat atas, baju besi harta karun sejati puncak, dan banyak harta karun sejati lainnya. Saya kira bahkan Star River Master tidak akan bisa membunuhnya. Jadi, sebelumnya, ketika Yuan Ao Master menyatakan bahwa bahkan makhluk tertinggi alam semesta pun bisa melupakan untuk membunuhnya, itu bukanlah omong kosong. Itu benar. Makhluk yang sangat kuat seperti Star River Master, Primal Chaos City Leader, dan Nine Remoteness Master tidak takut pada makhluk tertinggi alam semesta. Yuan Ao Master mungkin setingkat lebih rendah dari Star River Master dalam hal kekuatan tempur. Tetapi tubuh dewa yang besar memungkinkan dia untuk berlari dengan bebas dan merajalela di seluruh alam semesta tanpa takut pada siapapun. Yuan Ao Master memelototi Luo Feng dengan marah. Pemimpin gerombolan Milky Way, katanya, aku sama sekali tidak takut pada sekolah dewa leluhurmu itu. Sedangkan untukmu, kamu pasti anggota periferal sekolah dewa leluhur. Aku tidak bisa diganggu untuk melawanmu sama sekali. Jika kamu punya akal sehat di dalam dirimu, kamu akan tahu untuk menyerahkan harta sejati senior sebagai kompensasi dan keluar dari wilayahku secepat kamu bisa. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa yang aku mampu. Oh, aku benar-benar penasaran ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan, kata Luo Feng sambil tertawa ringan. Aku akan menyukai kesempatan untuk mengukur kekuatanku melawan master alam semesta sepertimu, yang muncul selama kelahiran alam semesta. Apa jadinya? Apakah kamu berniat untuk bertukar pukulan di dalam benua yang menjulang? Menghancurkan seluruh benua ini tidak membuatku sakit hati sama sekali. Yuan Ao Master mendengus dengan sikap menyendiri. Karena kau ingin mengadili azabmu, ikuti aku. Kita akan bertempur di dalam ruang hampa di wilayah rahasia. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Satu demi satu, hampir bersamaan, keduanya menghilang dari benua yang menjulang dalam sekejap. Kerajaan emas dan api tak berujung.
yang sebelumnya menyelimuti benua menjulang, juga menghilang secara instan. Miliaran berbagai bentuk kehidupan di seluruh benua menjulang berada dalam keadaan terguncang. Cahaya keemasan berkabut dan api tak berujung telah tiba di benua mereka dalam sekejap, satu demi satu. Sekarang, mereka menghilang dari benua dalam sekejap. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua menjulang. Beberapa lusin tahun cahaya dari 12 benua besar. Ada ruang hampa yang dipenuhi kegelapan. Yang ada hanya energi alam semesta yang tipis seperti kabut. Dua sosok, satu demi satu, tiba di ruang hampa ini. Kamu hanyalah pesuruh dari sekolah dewa leluhur. Jadi aku sebenarnya tidak berniat mempersulitmu, kata Yuan Ao Master. Kamu membunuh dua ksatria alam semesta di bawah komandoku dan berbagai roh abadi, yang kesemuanya aku tidak bisa diganggu untuk membuat keributan. Hanya itu, ketika aku ingin kamu memberi kompensasi padaku dengan harta senior sejati dan kemudian keluar dari wilayahku, Anda punya nyali untuk memprovokasi saya berkelahi. Ku hanya seorang anak muda dengan hampir lebih dari 100.000 tahun kultivasi. Mari saya tunjukkan betapa berbedanya saya dari Tuan Buff, ahli dalam menggunakan ilusi. Sosok besar dengan satu mata memelototi Luo Feng dari jauh. Luo Feng berdiri di dalam ruang hampa dengan pisau tersandang di punggungnya. Apakah begitu? Dia berkata. Cahaya keemasan yang tak berujung dan berkabut muncul. Dan ruang hampa yang awalnya dipenuhi kegelapan langsung berubah menjadi kerajaan emas. Kekuatan tak terbatas menekan Yuan Ao Master, yang meraung. Tiba-tiba, api tak berujung muncul entah dari mana. Hanya ada sedikit perbedaan antara kekuatan Golden Kingdom dan api tak berujung. Luo Feng sadar, bagaimanapun, bahwa si Wu Wings-nya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Endless Flames. Tapi kekuatan ketuhanannya satu tingkat lebih rendah dari Yuan Ao Master. Oleh karena itu, ini membuat kekuatan bentuk kedua dari harta karun sejati yang rusak ini. Si Wu Wings sangat cocok dalam kekuatan dengan api tak berujung. Makhluk hebat lainnya tidak akan dapat menggunakan dua harta sejati tipe domain pada saat yang sama, karena domain itu saling eksklusif, pikir Luo Feng. Namun, kerajaan emas saya mengontrol ruang dan waktu, jadi itu membuat kombinasi yang sempurna dengan harta sejati waktu domain. Baik, Nine Tiger River terlalu lemah dengan sendirinya. Saya perlu mendapatkan harta sejati tipe domain yang jauh lebih besar di masa depan. Luo Feng diam-diam menantikan perburuan harta karunnya. Dengan Golden Kingdom menjadi gelar yang lebih kuat daripada harta sejati tipe domain tingkat atas. Jika dia bisa mendapatkan harta sejati jenis domain tingkat atas lainnya, dia kemungkinan akan memiliki sesuatu yang sebanding dengan harta sejati jenis domain puncak. Sebuah miniatur alam semesta bisa menjadi metode lain untuk dipertimbangkan, pikir Luo Feng. Miniature Universe, Golden Kingdom, jenis domain harta sejati, ketiganya tidak saling menolak. Mereka bisa dieksekusi secara bersamaan. Tiba-tiba, Luo Feng menemukan rute yang cocok untuknya. Dia telah berhasil sampai ke tempatnya sekarang. Kecuali dia telah menjadi master alam semesta, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan dorongan ledakan dalam kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, miniatur alam semesta, kerajaan emas, dan harta sejati tipe domain, pertemuan ketiganya akan menjadi sikap yang kuat yang secara eksklusif dimiliki oleh Luo Feng. Star River Master mungkin bisa mengeksekusi teknik pamungkas, Dark Knight, yang menyerupai miniature universe karena dia memiliki harta karun sejati tipe domain, pikir Luo Feng. Tapi dia tidak memiliki harta berharga seperti si Wu Wings untuk mengizinkannya mengontrol waktu dan ruang. Ketika datang untuk mengontrol waktu dan ruang, saya pikir hanya makhluk tertinggi alam semesta yang dapat melampaui saya, tetapi hampir tidak. Si Wu Wings benar-benar luar biasa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyanyikan pujian atas kepemilikannya. Setidaknya, Luo Feng belum pernah mendengar tentang harta karun sejati lainnya dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, sayap si Wu masih belum sempurna pada saat ini, jadi Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi untuk mereka. Berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat, tetapi matanya terpaku pada lawannya di kejauhan, makhluk yang hanya sedikit lebih lemah dari Star River Master. Tanpa menggunakan harta karun sejati tertingginya, menara bintang, apa yang bisa dia lakukan? Luo Feng benar-benar ingin mencari tahu sendiri. Kamu anak manusia kecil yang telah berkultivasi hanya untuk beberapa lusin era, ejek Yuan Ao Master.
Saya akan mengajari Anda konsekuensi memprovokasi saya. Kemudian, dengan raungan, cahaya api yang tak berujung dibebankan tepat di depan mata Luo Feng. Bab 1146. Luo Feng memiliki lengan yang tebal, dan yang satu membawa perisai utama sementara yang lainnya membawa palu perunggu dan berdarah. Palu itu sangat besar, dan ada paku di atasnya. Ada api di sekitar palu, dan itu melesat ke Luo Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Ruang di sekitarnya berubah menjadi partikel. Pedang Absolute Ges Luo Feng keluar dari sarungnya. Tamu mutlak adalah pedang harta karun sejati yang diciptakan oleh tamu gunung duduk dan jauh lebih kuat daripada pedang hantu pedang yang digunakan Luo Feng untuk melawan Tuan Buff. Harta karun sejati yang kuat dapat memengaruhi kekuatan untuk sebagian besar, dan tingkat kekuatan terdekat adalah harta sejati tertinggi. Jaraknya lebih besar. Sial, bilahnya mengenai lengan palu. Dan gelombang kejut membuat Luo Feng mundur 3 langkah. Yuan Ao Master mundur 2 langkah dan berhenti. Kamu, Yuan Ao Master menggeram dan memelototi Luo Feng. Kamu diuntungkan ketika melawan Master of Buff hanya karena kamu melakukan teknik terbaikmu. Teknik pedangnya tidak terlalu mengesankan. Bagaimana kamu bisa menahan paluku? Luo Feng mencibir dan berkata, berhenti bicara. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Luo Feng tahu persis betapa kuatnya Yuan Ao Master, meskipun dia berteriak seperti itu. Dia telah menekan Yuan Ao Master menggunakan Golden Country dan Nine Tiger River pada awalnya. Faktanya, Yuan Ao Master memang lebih kuat dari Luo Feng. Ketika dia melawan Master of Buff menggunakan Floating Mountain Sea untuk menekan Luo Feng, dan Luo Feng hanya menggunakan Blood Ghost Blade. Begitulah cara Master of Buff bisa mendapatkan keuntungan. Namun, Luo Feng adalah yang diuntungkan sekarang. Dia memiliki harta sejati yang lebih baik, dan dia mampu menyaingi Yuan Ao Master bahkan tanpa Iam the Universe. Betapa merajalinya dirimu, Yuan Ao Master meraung. Yah, kamu memang memenuhi syarat untuk merajalela, karena kamu hanya berlatih selama beberapa lusin era. Namun, kamu perlu belajar bahwa tidak ada yang peduli berapa lama kamu telah berlatih. Aku akan mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Tubuh Dewa Yuan Ao Master dikelilingi oleh api yang seperti nebula. Api itu begitu kuat sehingga bahkan 9 sungai macan di bawah negara emas hancur seketika. Sangat kuat, Luo Feng melihat kepusaran api karena terkejut. Itu bisa menyaingi teknik tertinggi Dark Deed dari Star River Master. Pusaran air api yang menakjubkan dan bersinar menyusut dan terkonsentrasi pada palu raksasa itu. Api di palu melonjak. Tiba-tiba, palu itu memancarkan kekuatan tak berujung. Seolah-olah itu adalah harta karun sejati tipe domain puncak. Membakar, Yuan Ao Master meraung. Palu besar itu tampak berdarah di bawah nyala api, dan noda darah sepertinya terpicu. Kekuatan jahat meresap yang mengebor Luo Feng dan mulai menyerang tubuhnya. Bunuh, 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 mati. Raungan bergema di benak Luo Feng. Yuan Ao Master mencibir. Baginya, meskipun Luo Feng adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam umat manusia, bahkan di alam semesta, dia hanya berlatih selama beberapa lusin era, dan pikirannya mungkin menjadi kerugiannya. Palu mungkin bukan ancaman bagi master alam semesta yang sebenarnya, tapi kemungkinan besar akan berhasil pada manusia jenius ini. Setidaknya itu bisa membingungkan Luo Feng dan membuatnya dalam bahaya. Palu itu tiba di depan Luo Feng. Cahaya keemasan bersinar, tajam dan dingin. Itu menyembunyikan palu secara langsung. Luo Feng terlempar seperti seberkas cahaya dan tidak berhenti terbang selama ribuan kilometer. Namun Yuan Ao Master berdiri di langit, linglung. Dia menolaknya, dan tubuh sucinya juga tidak melemah. Kata Yuan Ao Master. Hahaha, apakah ini langkahmu, Yuan Ao Master? Luo Feng tertawa di luar, tetapi di dalam, dia terkejut. Meskipun dia memiliki 9 sungai macan dan negara emas, dia masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Langkah itu memang sangat kuat. Meskipun itu kurang kuat daripada kartu truf Star River Master, itu hanya sedikit lebih lemah. Namun, itu berbeda dari saat dia melawan Star River Master. Dia memiliki Golden Country, Nine Tiger River, dan Absolute Gas. Dia tidak memiliki menara bintang, tetapi Luo Feng hanya kehilangan 2/10.000 dari tubuh ketuhanannya. Tuan Yuan Ao itu mungkin sudah kehilangan 1/10.000 dari tubuh ketuhanannya. Pikir Luo Feng. Saya memiliki Force Armor untuk melindungi saya. Bagus, kata Yuan Ao Master.
Luar biasa. Tidak heran kau jenius tak tertandingi dalam umat manusia. Sudah kurang dari satu era sejak kau melawan Tuan Buff. Tapi kekuatanmu telah melonjak lagi. Kau bahkan tidak terluka di tanganku. Aku awalnya mempertimbangkan untuk memakan kamu sampai mati. Karena aku memiliki tubuh dewa yang besar. Tetapi sekarang, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan itu. Yuan Ao Master memelototi Luo Feng. Luo Feng terkejut. Gunakan itu. Hahaha. Semua orang bisa menggertak, kata Luo Feng. Apa kau tidak memiliki harta karun sejati yang tertinggi? Luo Feng membuka keempat sayapnya dan berdiri di Sungai Sembilan Harimau, memandangi Yuan Ao Master di kejauhan. Aku hanya menggunakannya sekali di Samudera Semesta sejak aku mendapatkannya. Ini akan menjadi pertama kalinya aku menggunakannya di alam semesta asli. Yuan Ao Master melambaikan tangannya, dan palu menghilang. Setelah itu hitam yang aneh benda muncul di tangan Yuan Ao Master. Benda hitam itu perkasa. Sungguh kuat. Luo Feng memastikan bahwa benda hitam itu adalah salah satu sasaran yang menggunakan katak emasnya. Itu targetnya. Benda aneh itu. Luo Feng kaget. Dia telah membunuh beberapa pejuang abadi dan ksatria alam semesta sejak datang ke sini. Itu selalu menjadi makhluk hidup yang membuat mata katak emas menjadi merah. Dan dia seharusnya membunuh mereka semua. Dewa leluhur meminta Luo Feng untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini. Luo Feng menduga bahwa mungkin asal-usul benda aneh itu. Benda aneh itu tampak seperti sepotong kayu hitam raksasa, dan salah satu sisinya patah. Butir di kayu tampak aneh, seperti setengah lingkaran yang saling berkelok-kelok dan seluruh kayu hitam itu sangat kuat. Sangat kuat, saya telah melihat banyak barang berharga. Tetapi hanya dua hal yang dapat mengalahkan ini adalah menara bintang dan danau aurora 5 warna yang telah dimanfaatkan sepenuhnya, pikir Luo Feng. Saya memiliki menara bintang di tangan saya, tetapi saya tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya, dan tidak dapat mengalahkan kayu hitam ini sekarang. Meskipun Yuan Ao Master telah meluncurkan beberapa serangan, kayu hitam itu sudah lebih kuat daripada harta karun sejati dan harta karun sejati yang digunakan dewa leluhur wajah ganda. Aku membunuh seorang master alam semesta dengan satu serangan. Yuan Ao Master mengelus kayu hitam itu. Ini adalah barang berharga yang kudapat di samudera semesta setelah banyak upaya dan bahaya. Aku akan menggunakannya untuk mencabik-cabikmu. Aku akan mengambil hartamu yang sebenarnya dengan menghancurkan tubuhmu ini. Dan itu akan menjadi hukumanmu. Adapun sekolah dewa leluhur, hahaha, aku bahkan tidak takut pada dewa leluhur. Datang saja. Wilayah ras iblis di kejauhan. Di dalam wilayah rahasia leluhur mimpi, seekor ular perak raksasa mengambang di ruang tempat istana leluhur iblis mimpi. Dia melihat ke arah tertentu di alam semesta. Riak. Riak itu, kata ular perak itu perlahan. Ada di wilayah rahasia Yuan Ao. Apakah Yuan Ao Master mendapatkan benda aneh? Bodoh sekali. Betapa bodohnya dia membawa benda itu kembali ke alam semesta aslinya. Tidakkah dia tahu alam semesta asli tidak mengizinkan hal semacam itu? Benda aneh. Ular perak segera memesan. Serigala langit. Yumo, pergi ke wilayah rahasia Yuan Ao. Aku akan pergi ke sana jika kamu mengalami bahaya. Ya, Skywolf Master dan Yumo Master mengambil pesanan. Keduanya telah hidup lama. Dan Master Serigala Langit adalah Master Alam Semesta Puncak dengan keterampilan bertahan hidup yang hebat. Begitu juga Yumo Master. Dua Master Alam Semesta hanyalah pengintai. Aliansi Wilayah Utara. Benda aneh itu, jarang sekali benda itu muncul bahkan di samudera semesta, dan itu muncul sekarang. Meskipun masih tidak bisa menyaingi harta karun sejati, benda itu sudah sangat dekat. Bahkan puncak set harta karun sejati tidak bisa menyaingi itu. Saya yakin bahwa master tertinggi alam semesta di alam semesta asli telah mendengarnya. Saya akan mengirim dua master alam semesta ke sana untuk melihat, dan saya bisa segera ke sana. Segera. Aliansi Wilayah Utara mengirim dua master alam semesta. Sementara itu, Sekolah Dewa Leluhur mengirim 3 master alam semesta. Perlombaan serangga mengirim 1 master alam semesta. Dan Beast Lions mengirim 2 master alam semesta. Kekuatan super di alam semesta semuanya mengirim guru alam semesta. Dan guru tertinggi alam semesta di belakang mereka mengamati situasi dengan cermat. Sebaliknya, ras robot dan ras manusia tidak mengirim siapapun. Karena pendiri kapak besar berada di samudera semesta sementara Dewa Bapa berada di alam semesta lain. Bab 1147. Dengan Kerajaan Emas,
Luo Feng memiliki kendali mutlak atas ruang dan waktu. Dengan demikian, dia bisa merasakan ketertarikan dan mendeteksi potongan kayu hitam itu. Karena faktor tertentu, kayu hitam itu retak. Serpihan yang putus itu berbeda. Ini bisa menjadi harta berharga yang merupakan harta yang terjadi secara alami di tingkat harta karun sejati. Bisa besar atau kecil, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Aku belum pernah mendengar benda yang begitu aneh, renung Luo Feng. Karena alasan khusus yang mungkin membahayakan alam semesta, bentuk kehidupan seperti Master Yuan Ao, Dewa Master Peleburan Obor, dan Dewa Guru Agung perlu dimusnahkan. Tapi potongan kayu hitam ini hanyalah benda mati. Bagaimana bisa menyebabkan kerusakan pada alam semesta primal? Betapapun kuatnya harta karun sejati seperti menara bintang, itu tidak akan cukup kuat untuk membahayakan alam semesta primitif. Ini membuat Luo Feng tetap waspada. Anak manusia, Yuan Ao Master mendengus pada Luo Feng. Mata tunggalnya dipenuhi dengan keangkuhan saat dia bersukacita atas situasi Luo Feng. Menyesal, takut, tapi terlambat. Dari makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta purba, kau benar-benar yang pertama merasakannya. Jangan salahkan aku jika kau kehilangan baju besi, sayap, dan senjatamu. Hahaha. Tiba-tiba, Yuan Ao Master meraung, bakar dan hancurkan. Dia menggunakan teknik yang sama, yang juga merupakan satu-satunya teknik pamungkas yang dipahami oleh Master Yuan Ao. Adegan yang sama terungkap, pusaran api yang menyilaukan. Ajaib, raksasa yang menyerupai pusaran air nebula menyelimuti Yuan Ao Master dan menambah kekuatan pada auranya, yang langsung melejit. Aku tidak akan main-main lagi. Luo Feng menatap dan mengeksekusi teknik pamungkasnya sambil berteriak, akulah semesta. Tubuh saleh Luo Feng mengkonsumsi kekuatan dewanya dengan kecepatan yang tak tertandingi sementara cahaya keemasan tak berujung yang telah menyelimuti bagian dari wilayah rahasia ini tiba-tiba berubah. Aliran udara yang kacau muncul memenuhi udara, melayang secara acak dan mengisi setiap ruang yang mungkin. Saat itu, kehadiran di mana-mana ini mengubah lingkungan di sekitar area dengan diameter 1 miliar mil menjadi dunia aliran udara yang kacau. Aliran udara kacau. Yuan Ao Master tertawa dengan sangat gembira. Anda akhirnya menjalankan teknik pamungkas Anda. Hebat. Hebat. Pantatku. Luo Feng meraung. Di dalam semesta miniatur raksasa yang seperti telur, aliran udara yang kacau ada di mana-mana. Dalam hal kekuatan, miniatur alam semesta jauh lebih kuat dari kerajaan emas. Luo Feng memanfaatkan teknik ini dalam salah satu pertempuran sebelumnya. Jadi meskipun Master of Buff memiliki sektor Eluo, dia masih tidak bisa menghentikan Luo Feng untuk membantai paksa lebih dari 6.000 ksatria alam semesta. Pada saat ini, Luo Feng berteriak, kekuatan semesta miniatur, kekuatan kerajaan emas, 9 sungai macan, serang. Selain menara bintang menjadi teknik pamungkas, 3 teknik yaitu miniatur alam semesta yang merupakan penyusutan alam semesta, kerajaan emas yang merupakan kendali mutlak ruang dan waktu dan sungai 9 harimau yang merupakan domain dari jenis domain harta sejati adalah semua teknik dari jenis yang berbeda, sehingga tidak bertentangan atau saling menolak. Dalam sepersekian detik, ketiganya ditumpangkan satu sama lain. Dengan superimposisi ini, hanya kerajaan emas dan sungai 9 harimau yang cukup untuk menjatuhkan api tak berujung, apalagi dengan tambahan alam semesta mini yang kuat. Hong, panjang, kekuatan yang menghancurkan, dan domain yang luas dan menyala di sekitar Yuan Ao Master benar-benar runtuh. Di bawah pemberdayaan ganda miniatur alam semesta dan kerajaan emas, sungai 9 harimau memiliki kekuatan yang tak terukur, memungkinkannya merajalela dalam serangannya. Yuan Ao Master mulai beraksi. Hahaha, sungguh menyenangkan. Tapi, kamu masih harus menemui ajalmu. Yuan Ao Master meraung. Dengan suara tabrakan yang tiba-tiba, tubuh dewanya mulai berkembang. Dalam sepersekian detik, dia mencapai jarak 1 juta mil ukuran sebenarnya dari tubuh ketuhanannya. Seorang Yuan Ao Master raksasa setinggi 1 juta mil sekarang memegang sepotong kayu hitam yang saleh yang juga panjangnya beberapa juta mil. Kekuatan tak berujung yang dibawa oleh Burn and Destroy terkumpul seluruhnya di atas kayu hitam yang saleh ini, yang menghasilkan aliran udara hitam yang berkelok-kelok. Satu pukulan langsung, dari salah satu ujung terfragmentasi dari kayu hitam yang saleh, serpihan terbang langsung untuk bertemu dengan pukulan yang dilakukan Luo Feng. Satu pukulan itu bahkan dengan pemberdayaan ganda,
9 sungai macan masih runtuh di bawah dampak inci demi inci. Ombaknya terbelah di kedua sisi, karena tidak mampu menangkal cahaya api yang tak berujung dan aliran udara hitam yang berkelok-kelok di sekitar kayu hitam yang saleh. Pada saat itu, kayu hitam yang saleh terus membesar dan memanjang itu jatuh langsung ke Luo Feng. Miniatur Universe berkumpul, Luo Feng berteriak. Tiba-tiba, aliran udara kacau miniatur alam semesta yang tampaknya tidak teratur berkumpul di sekitar pisau tamu mutlak di tangan kanan Luo Feng seperti tornado. Memegang kekuatan yang dia peroleh setelah menggabungkan kekuatan apapun yang dia miliki dengan aliran udara kacau yang tak berujung ini, Luo Feng menebas dengan kejam ke arah kayu hitam yang saleh yang menyerbu ke arahnya. Kekuatannya setinggi langit, Luo Feng terlempar ke belakang beberapa ribu mil. Itu adalah situasi yang sama untuk Yuan Ao Master, yang juga terpaksa mundur beberapa ratus mil karena dampak tabrakan yang menakutkan. Mustahil, mata tunggal Yuan Ao Master dipenuhi dengan kegilaan saat dia melihat kayu yang saleh di tangannya. Sambil mengeluarkan raungan tanpa hambatan, dia berteriak, pergi dan mati. Menurutmu aku takut padamu, kata Luo Feng, kaulah yang sekarat hari ini. Luo Feng mengepakkan sayapnya, kemudian, di bawah penindasan miniatur alam semesta, kerajaan emas, dan sungai 9 harimau, dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Dalam genggamannya adalah pedang tamu absolut, yang, bersama dengan kekuatan yang dikumpulkan dari miniatur alam semesta, memberikan pukulan ganas lainnya dengan tekad untuk memusnahkan Yuan Ao Master dengan satu tebasan cepat. Keduanya bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Semua pukulan dilakukan dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, miniatur alam semesta yang luas bubar tanpa jejak. Batas 9 detik untuk mempertahankan satu eksekusi sudah habis. Dan meskipun dia dapat terus mempertahankan eksekusinya, Luo Feng tidak merasa ingin melanjutkan pertempuran ini. Tuan Yuan Ao adalah Tuan Yuan Ao, kata Luo Feng. Aku salut padamu, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan itu, Luo Feng berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dengan cepat. Namun, ruang di sekitarnya telah disegel lebih awal. Tidak mungkin dia bisa berteleportasi. Kamu ingin pergi, bermimpilah terus. Yuan Ao Master meraung niat membunuh untuk memburu Luo Feng. Hahaha, kamu pikir kamu bisa menyusulku? Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Dengan penghalang ganda yang ditimbulkan oleh kerajaan emas dan sungai 9 harimau, kecepatan Yuan Ao Master jauh dari kecepatan Luo Feng. Melihat Luo Feng melarikan diri, Master Yuan Ao tidak berdaya. Dia kehabisan akal. Dia telah menyadari bahwa aura tubuh saleh Luo Feng jelas melemah satu tingkat. Dan tebakannya adalah bahwa Luo Feng mungkin telah kehilangan 1/10 dari tubuh dewasanya. Dalam kasusnya, meskipun dia telah mengeksekusi teknik pamungkasnya sekitar selusin kali, jumlah tubuh dewa yang dikonsumsi hanyalah 2 dari 1000. Terus bertarung dalam situasi seperti itu, dia pasti bisa menghabiskan Luo Feng sampai mati. Sayang sekali Luo Feng memiliki kerajaan emas untuk memberdayakan 9 sungai macannya. Luo Feng memegang kendali penuh. Jika Luo Feng bisa bertarung, dia akan melakukannya. Tetapi jika tidak, dia masih akan berani berjuang. Namun, menurutnya dia mungkin kehilangan nyawanya dalam pertarungan. Jadi dia membuat keputusan cepat untuk melarikan diri. Manusia itu, Luo Feng, teriak Yuan Ao Master, bagus untukmu. Kamu cepat, tapi aku tidak percaya semua master alam semesta dari sekolah dewa leluhur sama cepatnya. Aku akan menunggu di sini di wilayahku. Dan apa yang bisa dilakukan sekolah dewa leluhur padaku? Yuan Ao Master mengeluarkan raungan keras. Dan selama raungannya, Luo Feng terbang keluar dari area di bawah ruang tertutup. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan. Bagaimana bisa Tuan Yuan Ao sekuat itu? Dan apa sebenarnya kayu hitam yang saleh itu? Luo Feng berada di salah satu ruang kosong di wilayah rahasia Yuan Ao. Dalam hal teknik, kata Luo Feng, dia kalah banyak dari Star River Master. Tapi kayu yang saleh itu, dalam hal kekuatan serangan, itu tidak kalah dengan kekuatan serangan Star River Master. Tidak heran dia menyebutkannya sebelumnya bahwa dia memusnahkan Master Alam Semesta dengan satu pukulan di Samudera Semesta. Saya telah memobilisasi ketiga teknik Kerajaan Emas, Alam Semesta Miniatur, dan Sungai 9 Harimau. Namun, saya masih berada di ujung yang kalah. Luo Feng dulu sadar bahwa dia tidak bisa menang. Bahkan dengan miniatur alam semesta, 9 sungai macan, dan kerajaan emas,
ditambah dengan teknik emas yang dieksekusi dengan pisau tamu absolut. Kekuatan gabungan hampir tidak sebanding dengan tahap kedua menara bintang. Menggunakan menara bintang bukanlah proses yang memakan kekuatan dewa, tetapi alam semesta mini menghabiskan 1/10 dari tubuh dewa. Jika saya tidak mengeksekusi miniature universe sekarang, saya akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pikir Luo Feng, saya mungkin akan terlempar dari kejauhan, dan tubuh ketuhanan saya akan mengalami luka parah. Dengan pemberdayaan miniatur alam semesta, dia bisa sedikit mengurangi kerugiannya. Menjaga setiap serangan dengan kekuatan maksimum. Setiap eksekusi akan menghabiskan 10% dari tubuh ketuhanku. Hanya beberapa eksekusi dan saya akan mati. Luo Feng menggelengkan kepalanya dalam diam. Bukan pertandingan. Luo Feng membalik tangannya dan mengambil token emas. Dewa leluhur. Luo Feng, dewa leluhur. Yuan Ao Master adalah targetnya juga, kata Luo Feng, dan dia memiliki sepotong kayu hitam yang saleh yang juga merupakan target. Kayu hitam yang saleh itu sangat kuat, dan dengan Yuan Ao Master yang memegangnya, aku tidak dapat menangkis serangannya sama sekali. Membasmi dia benar-benar di luar jangkauan kemampuan saya. Kamu telah melakukannya dengan baik, kata dewa leluhur. Ketika Yuan Ao Master memanfaatkan kayu hitam yang saleh itu, aku sudah mengetahui asal-usulnya. Asal mula sebenarnya terletak pada Blackwood itu. Aku sudah mengerahkan 9 Remote Tennis Master dan 2 Master alam semesta lainnya. Mereka akan berkumpul di Pulau Redwood dulu. Kamu harus segera pergi menemui mereka. Transportasi desa dewa akan mengirimmu ke sana segera. 9 guru keterpencilan. Luo Feng segera mengulang. Aku akan segera pergi untuk menemui mereka. Berdiri di ruang hampa dengan cahaya cian di sisinya, pelayan jiwa Luo Feng mengoperasikan transportasi negara dewa. Dari sana, 3 sosok terlihat berjalan keluar. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan jubah hitam yang megah. Ada ukiran hitam di wajahnya yang putih dan pucat, dan dia memancarkan pesona jahat. Dia berbeda dari Primal Chaos City Leader dan berbeda dari Darkness Master. Di seluruh alam semesta, keberadaannya adalah salah satu yang sangat sombong dan terlalu sombong. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata pria parubaya yang jahat ini sambil memandang Luo Feng untuk mengakui kehadirannya. Luo Feng membalas salamnya. 9 guru keterpencilan. Keduanya saling memandang. Menarik, kata 9 guru keterpencilan. Anak muda yang saya temui saat itu telah menjadi begitu kuat dalam sekejap mata. Dia berbalik dan berkata, Anda harus tahu 2 orang ini di sampingku. Luo Feng melihat sekilas dan tersenyum. Ini pasti Yunan Master dari Tone Ring Alliance. Dan ini pasti Anaconda Master dari Sekolah Dewa Ancestral. Melalui alam semesta virtual, dia sudah membaca tentang Master Alam Semesta yang lebih terkenal dari berbagai kekuatan tertinggi di alam semesta. Itu adalah reaksi alami untuk menghafal beberapa informasi penting tentang banyak Master Alam Semesta ini sehingga dia setidaknya bisa tahu apa yang ahli dalam beberapa ahli alam semesta ini. Di saat-saat pertempuran, informasi semacam itu akan memungkinkan dia untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui apa yang harus diwaspadai. Itu benar. 9 keterpencilan guru mengangguk. Keduanya di sini juga anggota periferal Sekolah Dewa Leluhur dan termasuk dalam cabang 9 keterpencilan saya. Anda juga salah satu dari 9 cabang keterpencilan saya. Jadi kami berempat sebenarnya sangat dekat. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Andanan Master dan Anaconda Master menyapa pada saat yang bersamaan. Yunan Master adalah seorang pria botak dengan tulang sayap. Sedangkan Anaconda Master adalah seekor ular boa raksasa yang tubuh ketuhanannya berbentuk spiral yang berkelok-kelok dan memiliki kilatan Fata Morgana di sekelilingnya. Keduanya memandang ke arah Luo Feng dengan niat baik. Senang bertemu kalian berdua, kata Luo Feng sambil tersenyum. 9 keterpencilan guru mengangguk dan berkata, ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan guru Yuan Ao. Kami dari cabang 9 keterpencilan akan muncul sebagai perwakilan dari Sekolah Dewa Leluhur. Bab 1148. Sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng merasakan sesuatu. 9 guru keterpencilan. Apakah kekuatan di luar Sekolah Dewa Leluhur datang? Ya, 9 keterpencilan guru mengangguk. Sayap tulang Yunan Master terbuka. Tapi dia memiliki suara lembut saat berkata, bukan hanya Sekolah Dewa Leluhur. Semua kekuatan yang memiliki Master tertinggi alam semesta akan mengirim Master alam semesta ke sini. Semua negara adidaya di alam semesta mungkin mengirim Master alam semesta di sini. Anaconda Master bersuara parau.
Kita memiliki pemimpin gerombolan Bima Sakti untuk memimpin kita, katanya. Dan kita bisa tiba di sana secepat mungkin menggunakan transportasi negara dewa. Kekuatan lain mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Lagi pula, itu adalah tempat milik Yuan Ao Master, dan hanya beberapa kenang-kenangan tersisa di sana. Mengapa mereka datang? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Karena mereka tahu benda aneh itu. Jawab kamu Nan Guru. Benda aneh hanya bisa lahir di 3 negeri ekstrim, kata Yunan Master. Mereka semua terlihat alami seperti kayu atau rumput. Semuanya dibiakkan secara alami. Dan semuanya kuat. Mereka paling dekat dengan harta karun sejati tertinggi. Selain itu, ada satu perbedaan di antara mereka dan harta sejati tertinggi. Untuk harta karun sejati tertinggi, pengguna perlu mempelajari misteri di belakang mereka untuk menggunakan kekuatan mereka. Dan jika mereka tidak bisa, harta karun sejati tidak akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Luo Feng mengangguk. Dia hanya bisa menggunakan menara bintang tingkat kedua. Tetapi menara bintang tingkat kedua sudah cukup kuat. Benda aneh berbeda. Yunan Master melanjutkan dengan lembut. Tidak ada ukiran pada benda-benda aneh. Dan setiap makhluk agung mampu menggunakan kekuatan maksimum mereka. Harta karun sejati tertinggi yang tidak sepenuhnya digunakan berada pada level yang sama dengan benda-benda aneh. Hanya harta karun sejati tertinggi yang dimanfaatkan sepenuhnya yang dapat mengalahkan benda-benda aneh. Bisa Anda bayangkan betapa berharganya mereka? Luo Feng mengangguk. Puncak harta karun sejati yang digunakan Dewa Leluhur berwajah ganda dan puncak harta karun sejati yang digunakan Guru Sungai Star sama-sama lebih rendah daripada benda aneh itu. Bahkan tingkat kedua menara bintang hampir tidak sama dengan kayu hitam itu. Dan kayu hitam itu dapat digunakan pada yang terkuat dengan segera. Siapa yang tidak menginginkan itu? Namun, ada kerugian dari benda aneh, kata Yunan Master. Mereka ditolak oleh alam semesta. Baik alam semesta asli maupun miniatur alam semesta menolak benda-benda aneh. Tampaknya benda-benda aneh tersebut dapat mempengaruhi stabilitas asal alam semesta begitu mereka berada di satu tempat. Mereka tampaknya secara alami selaras dengan asal-usul alam semesta. Luo Feng sekarang mengerti, secara alami bertentangan dengan asal mula alam semesta. Tidak heran Dewa Leluhur mengatakan sesuatu yang berbahaya bagi alam semesta asli sedang terjadi di sini. Sayangnya untuk Yuan Ao Master. Dia seorang penyendiri, kata Yunan Master. Meskipun dia bebas untuk menjadi penyendiri, tidak ada yang berbagi rahasia dengannya. Selain itu, jarang ada benda aneh yang lahir. Jadi bahkan bagiku, aku baru mengetahui rahasianya dari Dewa Leluhur. Dia tersenyum. Yuan Ao Master tidak tahu bahwa kayu hitam ditolak oleh alam semesta asli. Itulah mengapa dia membawanya kembali ke alam semesta asli. Tidak apa-apa dia tidak menggunakannya. Tetapi jika dia menggunakannya, kekuatan dari kayu hitam itu berbenturan dengan asal mula alam semesta. Makhluk besar lainnya tidak dapat merasakannya. Tetapi para master tertinggi alam semesta dapat dengan jelas merasakan keberadaan benda hitam itu. Luo Feng mengangguk. Kayu hitam itu tidak bisa dibawa kembali ke alam semesta aslinya. Lanjut Yunan Master. Tetapi sebagian besar makhluk besar berpetualang di laut semesta. Itulah sebabnya mereka menyimpan kayu hitam di laut semesta dan melestarikan semuanya sendiri rupanya. Mereka sudah menjadi harta sejati tertinggi kelas 2. Bagaimana mungkin kekuatan tidak menjadi gila untuk mereka? Master tertinggi alam semesta akan datang ke sini sendiri jika mereka tidak tahu bahwa kekuatan lain tahu tentang rahasia ini. Luo Feng sekarang sepenuhnya memahami ceritanya. Sudah lama sekali sejak Yuan Ao membawa benda aneh itu kembali. Kata 9 guru keterpencilan perlahan. Benda aneh itu ditolak oleh alam semesta asli. Dan kekuatan menyatu dengan tubuhnya. Itulah mengapa alam semesta asli mulai menolaknya. Kali ini, Master Yuan Ao juga perlu dibasmi. Luo Feng terkejut. Bergabung dengan tubuhnya. Benda aneh itu istimewa, jahat, dan kuat. Kata 9 guru keterpencilan. Sedikit makhluk hebat yang mampu menahan godaan mereka. Siapa yang bisa menolak harta karun sejati tertinggi? Baik Yunan Master dan Anaconda Master berseru. Luo Feng mengangguk. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Dan tidak ada Master alam semesta di alam semesta yang diketahui memiliki harta karun sejati tertinggi. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos dan Master Sungai Star. Bahkan beberapa Master tertinggi tidak memiliki harta sejati tertinggi. Siapa yang tidak menginginkan benda aneh yang hanya sedikit lebih rendah dari harta karun sejati?
Mereka bukan apa-apa bagiku. 9 keterpencilan guru menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setiap kali aku bertarung, aku bersiap untuk tubuhku mati. Jadi aku tidak membawa harta sejati yang penting. Luo Feng tidak mampu menahan tawa. Ayo pergi, kata 9 guru keterpencilan. Sekolah dewa leluhur kita adalah yang tercepat, dan akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk kekuatan lain tiba. Aku akan berurusan dengan Master Yuan Ao itu. Dan aku akan melihat betapa kuatnya Master Yuan Ao dengan benda aneh itu. Ayo pergi. Tentu, Luo Feng tersenyum. Aku belum pernah melihat serangan 9 keterpencilan Master. 4 makhluk tertinggi menghilang. 4 makhluk berdiri di angkasa dan memandangi 12 benua terapung. Bagaimana kita bisa membuatnya datang? Tanya Anda Nan Guru. Cara termudah adalah dengan menggunakan kekuatan dewa untuk menyebabkan ledakan di salah satu benua. Dan kemudian Master Yuan Ao akan datang. Namun, Yunan Master dan yang lainnya semuanya berstatus tinggi, dan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu jika kehidupan biasa itu tidak mengganggu mereka. Serahkan padaku, kata Luo Feng. Luo Feng membuka sayapnya, cahaya keemasan tanpa batas meresap, dan ruang emas dengan radius 18 tahun cahaya terbentuk. Itu adalah Golden Country. Golden Country menyelimuti semua 12 benua, yang membuat 9 keterpencilan guru dan yang lainnya memandang Luo Feng dengan kaget. Area yang sangat luas, bahkan harta sejati tipe domain tingkat atas tidak dapat mencakup area yang begitu luas. Yuan Ao, teriak Luo Feng. Yuan Ao, Yuan Ao, Yuan Ao, Yuan Ao, Yuan Ao, Yuan Ao. Suara Luo Feng meledak di setiap inci ruang di 12 benua, dan semua kehidupan di benua itu ketakutan. Auman, Luo Feng manusia. Api terbang keluar dari benua, dan dia tiba di ruang yang hanya berjarak 1 juta kilometer dari Luo Feng dan yang lainnya. Kamu masih berani datang? Mata Yuan Ao Master yang menjulang tinggi berkilauan karena kegilaan. Dia mencibir dan berkata, pantas saja pemimpin gerombolan Bima Sakti masih berani datang. Dia memiliki pembantu sekarang. Aku akan melihat siapa mereka. Oh, 2 orang bukan siapa-siapa. Tunggu, bukankah ini guru 9 keterpencilan? Yang perkasa dan baik, dikenal 9 keterpencilan guru 9 keterpencilan. Apakah Anda akan melawan saya dengan ketiganya? Saya tidak akan peduli. 9 keterpencilan guru memandangnya. Jangan khawatir, saya sendiri sudah cukup. Saya akui bahwa kamu luar biasa dan memiliki tubuh dewa yang tak terbatas. Kata Yuan Ao Master, saya lebih suka berurusan dengan Primal Chaos City Leader dan Star River Master daripada Anda. Dan saya pasti tidak akan menghadapi Anda jika saya tidak memiliki benda aneh itu. Namun, saya tidak takut Anda sekarang. Yuan Ao Guru tertawa. Aku bahkan tidak takut pada master tertinggi alam semesta. Benarkah? 9 keterpencilan guru pindah, dan ruang di sekitarnya benar-benar tertutup. Ayo, kayu hitam yang kuat muncul di wajah Yuan Ao Master, dan satu-satunya mata berkilau karena kegilaan. Luo Feng, Yunan Master. 9 guru keterpencilan berlari ke arah Yuan Ao Master seperti jejak cahaya dan berteriak. 9 guru keterpencilan berubah menjadi lautan, dan air dibebankan pada Tuan Yuan Ao. Sementara itu, Master Yuan Ao melakukan teknik tertingginya, bakar. Airnya bergolak dan membentuk pusaran air laut yang sangat besar, menutupi Master Yuan Ao. 9 keterpencilan, mata laut, kata Yunan Master. Luo Feng menahan napas. 9 keterpencilan, mata laut adalah teknik tertinggi yang legendaris, dan itu hanya bisa dilakukan oleh 9 keterpencilan guru. Lautan membentuk pusaran air raksasa, dan itu meluas. Tiba-tiba, itu seperti bintang yang meledak, dan menyusut menjadi seukuran neutron. Pusaran air menyusut, dan kekuatan dewa meledak. Itu adalah teknik dengan mengorbankan penghancuran diri. Luo Feng juga tahu itu. Alam semesta miniatur. Tentu saja, teknik Luo Feng adalah teknik yang diwariskan, sedangkan 9 samudera keterpencilan yang digunakan diciptakan olehnya berdasarkan karakteristik 9 lautan keterpencilan. Pusaran air menyusut menjadi seukuran kepalan tangan penduduk bumi sebelum benar-benar hilang. Yuan Ao Master, yang hanya sebesar kepalan tangan, tampak menghebohkan. Kekuatan dari pusaran air telah mengubah ruang di sekitarnya menjadi partikel-partikel. Dan partikel-partikel itu seperti air dalam panci besar. Semuanya pergi. Yuan Ao Master kembali ke ukuran aslinya setelah itu.
Luo Feng berharap untuk menggunakannya setelah menjadi Master Alam Semesta. Bab 1149. Yuan Ao Master yang menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, lalu tiba-tiba mengalami pertumbuhan eksplosif. Pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 9 keterpencilan. 9 keterpencilan yang legendaris. 9 keterpencilan yang menakutkan. Teknik pamungkasnya yang legendaris mata laut 9 keterpencilan terkenal di seluruh samudera semesta. Banyak kekuatan puncak yang takut akan hal itu. Tapi aku punya kayu yang saleh. 9 keterpencilan berpose tidak ada ancaman bagi saya sama sekali. Hahaha. Di alam semesta primitif, kekuatan makhluk tertinggi alam semesta hanya bisa begitu kuat. Paling banyak, sedikit lebih tinggi dari teknik pamungkas legendaris Nine Remotenes. Siapa yang bisa menjatuhkan saya? Manusia Luo Feng, Yunnan Anaconda. Kalian bertiga, kemarilah. Biarkan aku menginjak-injakmu. Dengan ekspresi tegas, Yunnan Master berkata, ayo pergi. Luo Feng mengangguk, dan Anaconda Master juga memberi sedikit mengangguk dengan kepala ular raksasanya. Mereka berubah menjadi cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan kayu hitam besar yang saleh di tangannya, Yuan Ao Master berdiri di dalam ruang hampa saat dia melihat ketiga berkas cahaya yang keluar. Dia mengeluarkan tawa yang tidak terkendali dan liar. Melarikan diri adalah semua yang Anda mampu lakukan. Hahaha, sekolah dewa leluhur. Hahaha, Anda tidak dapat melakukan apapun pada makhluk tertinggi alam semesta. Saya memiliki kayu yang saleh ini. Kekuatannya hampir sama dengan makhluk tertinggi alam semesta. Saya tidak takut padamu. Hahaha. Jauh. 3 berkas cahaya itu keluar dari ruang tertutup dari domain itu dan segera menghilang dari pandangan. Di dalam ruang hampa yang tenang di wilayah rahasia Yuan Ao, wilayah pegunungan yang terus-menerus melayang di udara. Dan di dalam wilayah pegunungan ini terdapat air terjun. Luo Feng, Yunnan Master, dan Anaconda Master berdiri di dekat kolam di bawah air terjun. Sinar cahaya redup muncul, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Nine Remotenes Master dengan jubah hitamnya yang luar biasa. 9 guru keterpencilan. Luo Feng, kamu Nan Guru, dan Guru Anaconda semua berkata, melihat ke atas. Sangat kuat. 9 keterpencilan guru menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik terkuatku, bersama dengan serangan penghancuran diri. Jika dia tidak memiliki kayu suci itu, seranganku akan memberinya luka parah. Namun, dia mampu melakukannya mengandalkan kayu hitam yang saleh untuk menangkal serangan saya dan membalas. Ini membuat 90% serangan saya tidak berguna, karena dia bisa dengan mudah menangkisnya. Dari bagaimana saya melihatnya, serangan sebelumnya hanya membuatnya kehilangan 1/1000 dari tubuh ketuhanannya. Luo Feng, Yunnan Master, dan Anaconda Master terdiam sesaat. Mampu menyebabkan Yuan Ao Master kehilangan 1/1000 dari tubuh ketuhanannya dianggap cukup prestasi. Sebelumnya, ketika Luo Feng bertempur melawan Yuan Ao Master, dia sama sekali tidak bisa menyakitinya. Sebaliknya, Yuan Ao Master mungkin telah menghabiskan sebagian dari tubuh ketuhanannya. Tapi itu karena dia memilih untuk mengeksekusi teknik terkuatnya, yang menyebabkan dia menggunakan sebagian dari kekuatan ketuhanannya. Jika Yuan Ao Master akan mengeksekusi teknik pamungkasnya dengan pemberdayaan kayu hitam yang saleh, dia mungkin dirugikan. Tapi tidak ada keraguan dia bisa menangkal serangan Luo Feng tanpa memakan tubuh salehnya. 9 keterpencilan. Di alam semesta primitif, dalam hal teknik serangan, mungkin hanya makhluk tertinggi alam semesta yang bisa melampaui Anda, kata Anaconda Master. Bahkan jika Anda tidak mampu, Nan Guru berkata, apa yang bisa kami lakukan? Luo Feng juga mengerutkan kening. Sejak menjadi pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng kadang-kadang terlibat dalam obrolan kosong dengan gurunya, pemimpin kota Primal Chaos, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Master Alam Semesta. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Master Alam Semesta dapat dikategorikan ke dalam level dasar, biasa, puncak, dan tingkat atas. Untuk dianggap top tier, level gen kehidupan, harta karun sejati, dan teknik seseorang harus mencapai tahap puncak. Banyak keberadaan di alam semesta, seperti Ice Mountain Master dan Void Gold Master, semuanya dapat ditarik ke dalam kategori ini. Namun, Star River Master, Primal Chaos City Leader, Nine Remotenes Master, dan beberapa lainnya adalah yang terbaik dan lebih luar biasa daripada yang lain.
Misalnya, teknik Star River Master telah mencapai kombinasi sempurna dari dua teknik tertinggi. Sedangkan untuk Nine Remoteness Master, setiap kali dia membagi tubuh lain, tingkat gen kehidupannya kemungkinan hanya akan bisa mencapai 1000 kali. Tapi untuk teknik tertinggi yang bisa dia lakukan, setelah dia menghancurkan dirinya sendiri, dia bisa berkumpul semua energi dari seluruh makhluk salehnya untuk menghasilkan ledakan massal dalam sekejap. Lonjakan ledakan kekuatan itu tentu saja mengkhawatirkan. Itulah mengapa Star River Master, Primal Chaos City Leader, dan Nine Remoteness Master dianggap sebagai yang terbaik dan dapat dianggap sebagai Master alam semesta terkuat di alam semesta saat ini. Tentu saja, kekurangan 9 keterpencilan guru sudah jelas. Setiap tubuh hanya bisa melakukan serangan terkuatnya sekali. Setelah eksekusi selesai, badan lain akan dibutuhkan. Transportasi negara dewa kemudian akan mengirim yang lain. Pada saat itu, musuh sudah lama meninggalkan tempat kejadian. Jadi, secara relatif, Star River Master dan Primal Chaos City Leader lebih mengintimidasi. Keberlanjutan teknik tertinggi Primal Chaos City Leader tidak sebaik Star River Master, sementara tubuh Dewa Star River Master tetap menjadi misteri. Semua yang diketahui adalah bahwa dia bisa mengeksekusi teknik tertingginya berulang kali dan mempertahankannya untuk waktu yang lama. Secara alami, ini membuat Star River Master sedikit lebih kuat dari Primal Chaos City Leader dalam hal menjadi kekuatan pencegah di alam semesta yang luas. Di atas pangkat Master Alam Semesta tertinggi adalah makhluk tertinggi alam semesta. Alam semesta primal memiliki kekuatan pengikat yang kuat atas kekuatan makhluk alam semesta tertinggi, dan semuanya berada di bawah batasan ini, memungkinkan kekuatan yang dilepaskan makhluk tertinggi alam semesta ini menjadi setingkat lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Star River Master dan Primal Chaos City Leader. Itu saja. Tentu saja, kelebihan mereka juga jelas. Mereka dapat berulang kali dan terus-menerus melakukan teknik tanpa harus khawatir tentang konsumsi tubuh dewa mereka karena jumlah tubuh dewa yang digunakan tidak akan mendekati batas yang ditentukan untuk makhluk tertinggi alam semesta. Dalam pertarungan langsung, tidak ada seorang pun di alam semesta primitif ini yang bisa membunuh Master Yuan Ao, kata 9 Remoteness Master. Beberapa dari kita tidak akan mampu memikul beban tanggung jawab ini. 9 mata guru keterpencilan mengamati kerumunan 3 orang, termasuk Luo Feng. Lalu dia berkata, "Tunggu, mari kita lanjutkan percakapan ini ketika yang lain sudah datang. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk saat ini, yang pertama tiba adalah si Lotus Master dari klan Serangga. Jumlah Master Alam Semesta dalam klan Serangga memang menyedihkan, tapi setiap Master Alam Semesta memiliki kekuatan yang sangat kuat. Penguasa alam semesta dari klan Serangga, bahkan yang paling lemah pun berada di level puncak. Mereka tidak hanya ahli dalam teknik tipe jiwa seperti menciptakan ilusi tetapi juga bisa mengandalkan tentara serangga di bawah komando mereka untuk mengeksekusi teknik material, yang tidak mudah untuk ditangani. Suatu area di ruang angkasa runtuh. Partikel luar angkasa berguling-guling seperti butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya dalam aliran tak berujung. Mothernes emas yang mempesona digantung di ruang hampa, dikelilingi oleh 1000 tentara serangga yang kuat dan kekar. Masing-masing memancarkan kekuatan luar biasa dan bisa dianggap sebagai penguasa alam semesta tingkat atas. Di bawah kendali kesadaran Master Alam Semesta, kekuatan ini akan menjadi lebih kuat. Bilah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyapu langit yang luas. Yuan Ao Master berdiri di ketinggian 1.000.000 mil. Hahaha, si Lotus, itu sia-sia. Semua teknikmu itu sama sekali tidak berguna. Tangannya masih memegang kayu hitam yang saleh yang panjangnya beberapa juta mil. Itu menyapu ruang hampa dengan cara yang hiruk-pikuk, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Itu tak terhentikan dan bertemu pukulan yang ditangani oleh tentara serangga secara langsung, menghalangi tentara serangga berulang kali. Dari jauh, Nine Remoteness Master, Luo Feng, Anaconda Master, dan Yunnan Master menyaksikan pertarungan itu sebagai pengamat. Teknik melarikan diri si Lotus Master sangat tegas. Ketika dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Yuan Ao Master, dia dengan cepat melarikan diri dari medan perang setelah mengumpulkan prajurit-prajurit baknya. Setelah itu, ia bergabung dengan Nine Remoteness Master dan teman-temannya. 9 keterpencilan. Kamu tidak membantuku. Keluh guru teratai laut. Seorang wanita cantik menawan dengan sayap lemah yang gemetar ringan dan mata cantik menatap 9 keterpencilan guru. Anda melihat betapa kuatnya dia, kata 9 keterpencilan guru,
menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin aku bisa membantumu. Apa yang kalian persiapkan untuk dilakukan oleh rekan-rekan sekolah Dewa Leluhur? Si Lotus Master bertanya. Bagaimana dengan kalian semua dari klan serangga? 9 keterpencilan guru menegur. Aku harus melaporkan semuanya kepada ratu kita. Lalu tunggu dan lihat. Ratu kita adalah orang yang memutuskan apa yang harus dilakukan. 9 keterpencilan guru tertawa. Kita akan menunggu dan melihat. Kalau begitu. Ketika berbagai kekuatan puncak mencapai wilayah rahasia Yuan Ao, mereka yang segera pergi untuk menghadapi Yuan Ao Master menderita kerugian besar. Untungnya, makhluk tertinggi alam semesta dari berbagai kekuatan tertinggi tahu bahwa Yuan Ao Master memiliki objek aneh. Jadi Master alam semesta yang mereka kirimkan bukanlah yang terkuat dalam kekuatan. Sebaliknya, mereka sangat terampil dalam teknik penyelamatan hidup. Pertempuran berkecamuk di tengah-tengah ruang hampa. Itu adalah pertarungan di mana Tuan Serigala Langit dan Tuan Yumo dari klan iblis bergabung untuk melawan Tuan Yuan Ao. Hahaha, lihat, Skywolf Master dan Yumo Master ada di sini. Mereka berdua saja adalah bentuk kehidupan yang akan diinjak-injak. Hahaha, tawa Yuan Ao Master, Skywolf, Yumo, kalian berdua ingin melawanku. Berapa harga dirimu? Yuan Ao Master memegangi kayu hitamnya yang saleh dan berdiri sebagai sosok yang menjulang tinggi di tengah-tengah ruang hampa seperti entitas yang tak terkalahkan, mencari perhatian dengan liar dan tanpa hambatan. Kayu hitam yang saleh di tangannya kadang-kadang akan menunjukkan pertumbuhan besar yang tiba-tiba, yaitu ketika dia akan memegangnya dengan cara yang hiruk-pikuk, menebasnya dengan gila. Yuan Ao Master sadar bahwa dia tidak mungkin membunuh semua orang ini dengan kartu truf tersembunyi mereka. Karena itu, dia tidak bisa diganggu menggunakan teknik tertingginya. Setiap serangan tunggal hanyalah tampilan dari teknik pamungkasnya. Dengan tubuh dewa besar Yuan Ao Master, dia bisa mengandalkannya untuk secara alami mengisi kembali semua yang telah dia konsumsi dari penggunaan teknik pamungkasnya. Tidak peduli berapa lama pertarungan itu, dia tidak akan pernah merasakan kerja keras. Hahaha, menggunakan teknik pamungkas saya bisa menginjak-injak kalian berdua. Yuan Ao Master melambaikan kayu hitamnya yang saleh sekali lagi. Dan untuk beberapa saat berikutnya, Master Serigala Langit terlihat terlempar atau Yumo Master bisa terlihat mundur di udara. Skywolf Master dan Yumo Master sangat marah. Bajingan. Yuan Ao yang menjijikkan. Mereka berdua menyadari bahwa ketika mereka bertukar pukulan dengan guru Yuan Ao, keributan itu telah menarik perhatian sekelompok penonton yang menonton dengan nyaman dari jauh tanpa mengangkat tangan membantu. Kelompok tersebut termasuk Master Alam Semesta seperti 9 Remotenes Master, si Lotus Master, dan Golden Hornet Master, yang masing-masing mewakili sekolah Dewa Leluhur, klan serangga, dan aliansi binatang angkasa. Skywolf Master dan Yumo Master ingin menyelamatkan beberapa martabat. Awalnya, kekuatan Yuan Ao Master sebanding dengan mereka. Jadi bahkan jika dia menggunakan teknik pamungkasnya untuk melawan mereka, dia masih bisa mengungguli mereka dengan takik tanpa berkeringat. Tapi sekarang, dengan kayu hitam yang saleh di tangan, dia menginjak-injak mereka tanpa keberatan. Kita tidak akan bertarung lebih jauh. 9 keterpencilan Tuan dan teman-temannya pasti gagal mendapatkan keuntungan apapun juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Saat Tuan Serigala Langit dan Tuan-Tuan mau membuat keputusan, mereka segera bertindak. Saat berikutnya, Master Serigala Langit kembali ke Istana Serigala Langit sementara Yumo Master berubah menjadi aliran udara hitam tak berujung dan melakukan keberangkatan cepat. Di tengah ruang hampa, Yuan Ao Master tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku telah mengusir sekolah Dewa Leluhur, klan serangga, aliansi monster luar angkasa, dan iblis. Aku tahu kalian semua menginginkan kayu yang saleh ini, tapi dengan aku yang memegangnya, kamu dapat mengingini semua yang kamu inginkan. Bahkan membawa makhluk tertinggi alam semesta ke sini tidak ada gunanya. Hahaha. Waktu berlalu, dan kumpulan makhluk besar datang. Berbagai kekuatan tertinggi di alam semesta telah tiba, tetapi setiap kelompok menemui takdir untuk diinjak-injak. Akhirnya, mereka semua akan berbondong-bondong ke Nine Remotenes Master dan teman-temannya, tempat kelompok sebelumnya berkumpul. Master Serigala Langit, yang berkulit hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat bentuk manusia Luo Feng di kejauhan. Dengan 4 kuku tergantung di udara di atas puncak gunung di wilayah rahasia, matanya bersinar dengan jejak permusuhan yang ganas saat dia berteriak, Luo Feng manusia.
Duduk bersila di atas batu. Luo Feng sepertinya merasakan tatapannya dari jauh dan menoleh. Matanya bertemu dengan mata Master Serigala Langit. Serigala Langit, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berbalik dan tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Tuan Serigala Langit. Mata Luo Feng mengamati sekelilingnya. Apakah berdiri, duduk bersila, atau terkapar di tanah agak jauh? Berbagai master alam semesta dari berbagai ras dan klan semuanya menjadi curiga. Aneh, mengapa Tuan Alam Semesta yang mewakili umat manusia masih belum ada di sini? Dari semua kekuatan teratas, hanya klan robot dan ras manusia yang kehilangan perwakilan. Saya perlu bertanya kepada guru. Segera, Luo Feng terhubung ke alam semesta virtual dengan kesadarannya. Bab 1150. Di alam semesta virtual, Luo Feng pergi ke Pulau Guntur untuk mengunjungi pemimpin kota Primal Chaos. Guru, Luo Feng melihat sosok berjubah emas begitu dia tiba. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Luo Feng, kenapa kamu di sini? Saya telah menunggu Tuan Alam Semesta dari kita manusia di wilayah rahasia Yuan Ao. Tetapi saya tidak melihat satupun dari mereka. Dan itulah mengapa saya di sini. Jawab Luo Feng. Wilayah rahasia Yuan Ao. Pemimpin kota Primal Chaos tampak bingung. Mengapa Anda berada di wilayah rahasia Yuan Ao? Dan mengapa Anda menunggu Tuan Alam Semesta dari kita manusia? Apa maksud Anda? Apakah Anda mengatakan mereka harus ada di sana? Pemimpin kota Primal Chaos bingung. Tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Luo Feng linglung. Bukankah pendiri kapak besar memberi perintah? Tuan Alam Semesta dari negara adidaya di alam semesta telah tiba kecuali mereka dari ras otomat dan ras manusia. Secara teoritis, para master tertinggi alam semesta akan tetap berada di wilayah ras mereka, karena mereka adalah kekuatan yang paling menakutkan dan terbesar. Bahkan jika mereka pergi ke laut semesta, mereka akan segera kembali. Lagi pula, master tertinggi alam semesta cukup efisien dalam bertarung dan membunuh. Jadi mereka biasanya tetap berada di dalam wilayah ras mereka. Kugeax tidak ikut balapan sekarang. Dia ada di laut semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan serius. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Ini masalahnya. Dewa leluhur wajah ganda datang untuk menemukanku. Luo Feng menjelaskan apa yang terjadi. Dia selesai dalam waktu singkat. Hanya ras robot dan ras manusia yang hilang di wilayah rahasia Yuan Ao, kata Luo Feng. Benda aneh, pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Umat manusia tidak akan tahu jika Luo Feng tidak memberitahunya. Bagaimanapun, kekuatan alam semesta tidak akan membocorkan berita itu. Mereka menginginkan kekuatan sesedikit mungkin di sana. Untungnya, kami memilikimu sekarang. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Feng. Ini bukan hanya perebutan kekuasaan, kata Primal Chaos City Leader. Benda aneh itu ditolak oleh alam semesta asli. Karena itulah pemiliknya, Yuan Ao Master, juga ditolak oleh alam semesta asli. Jadi bahkan master tertinggi alam semesta yang membunuhnya tidak akan dihukum. Luo Feng terkejut. Selain itu, kata Primal Chaos City Leader, jika kita mengeluarkan benda aneh dari alam semesta asli, kita akan memberikan kontribusi. Seperti kita manusia, jika kita memberikan kontribusi, alam semesta asli akan menguntungkan kita dalam waktu singkat, dan energi alam semesta bermanfaat bagi kita manusia, akan ditingkatkan. Akibatnya, bayi manusia yang lahir selama periode itu akan memiliki potensi yang lebih besar. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin satu kekuatan memilikinya. Jadi yang akan Anda lakukan adalah membawa paman Anda Ice Mountain dan memintanya untuk berpasangan denganmu. Kamu dan pamanmu sudah cukup. Tentu, Luo Feng mengangguk. Master Gunung Es. Dia adalah salah satu dari 3 murid asal guru. Dan ketiga murid asal guru luar biasa. Ice Mountain Master mungkin sedikit lebih lemah dari Primal Chaos City Leader. Tapi jaraknya tidak signifikan. Bagaimanapun, dia adalah murid guru asal. Di wilayah terpencil wilayah rahasia Yuan Ao, lampu hijau bersinar dari bebatuan pegunungan. Luo Feng dan seorang pria perak dengan baju besi berdarah dan pisau berdarah terbang bersama. Dan saat pria berambut perak itu muncul, dia menarik perhatian semua makhluk tertinggi di pegunungan. Tuan Gunung Es, kamu di sini. Gunung Es. Ras manusia mengirim Gunung Es dan Luo Feng. Segera, sorotan tertuju pada Ice Mountain Master.
Ice Mountain Master melihat sekeliling dan mengangguk pada makhluk besar yang dia kenal, seperti 9 Remotenes Master, Golden Horn Master, dan Cantus Devil Master. Ice Mountain Master, dia adalah murid guru Origin. Dia memiliki kekuatan yang besar. 9 Remotenes Master hanya bisa menggunakan teknik tertingginya sekali dengan salah satu tubuhnya. Tetapi Ice Mountain Master bisa menggunakan teknik tertingginya terus-menerus, meskipun teknik itu sedikit lebih lemah. Dia adalah Master Alam Semesta yang luar biasa. Makhluk agung datang satu demi satu. Segera, 9 negara adidaya semuanya telah tiba, kecuali balapan robot. Bahkan Aliansi 9 Wilayah mengirim 2 Master Alam Semesta. Aliansi 9 Wilayah seharusnya tidak mengetahuinya. Tetapi tampaknya mereka telah diberitahu oleh seorang master tertinggi alam semesta. Aliansi 9 Wilayah, Kaisar Api dan Jue Feng Master. Mengapa mereka ada di sini? Aliansi 9 Wilayah bukanlah kekuatan super. Meskipun mereka juga memiliki lebih dari 10 master alam semesta, mereka tidak memiliki alam semesta guru tertinggi. Apakah beberapa guru tertinggi alam semesta memberitahu mereka? 8 kekuatan lainnya semuanya bingung dan melihat kedua di kejauhan. Flame Emperor dibangun dengan sisik di tubuhnya dan memiliki tanduk di kepalanya. Dia memancarkan kekuatan. Adapun yang lainnya, itu adalah binatang aneh dengan tubuh berbatu dan tampak seperti singa berkepala 9. Mata di kepalanya sedang mengamati sekelilingnya. Dia adalah Jue Feng Master, dan dia berada di level Flame Emperor. Aliansi 9 Wilayah adalah kekuatan kelas 2. Tetapi Tuan Alam Semesta yang dikirim sama-sama kuat, setidaknya lebih kuat dari Tuan Serigala Langit dan Tuanmu. Kaisar Api, Jue Feng Master, mereka berdua adalah Master Alam Semesta tingkat atas. Kaisar Api, Master Gunung Es meliriknya dan mendengus. Kamu berani datang ke tempat kita manusia? Kenapa tidak? Aku pasti akan menghancurkanmu jika kekuatan lain tidak ada di sini, kata Master Gunung Es. Dia menjadi sangat bermusuhan. Dan Kaisar Api memelototinya. Ice Mountain Master adalah yang pertama menjadi marah ketika semua orang mengetahui bahwa Flame Emperor telah mengkhianati manusia. Ice Mountain Master mengeluarkan pedangnya, dan Flame Emperor kabur dengan force armornya. Bahkan setelah waktu yang tak terbatas, Flame Emperor tahu bahwa dia lebih lemah dari Ice Mountain Master. Jadi dia hanya bisa berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti aku akan mengalahkanmu dan membuatmu musnah di alam semesta. Flame Emperor, kata suara lain. Flame Emperor memutar kepalanya dan tersenyum. Oh, ini pasti jenius tak tertandingi. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Aku terkejut melihatmu di sini. Flame Emperor, bisik Luo Feng. Hahaha, Aliansi 9 Wilayah saya seharusnya tidak tahu. Flame Emperor tertawa. Namun, tamu Gunung Duduk memerintahkan kami untuk datang ke sini. Merupakan kehormatan bagi kami bekerja untuk tamu Gunung Duduk. Ini mengejutkan Luo Feng, guru tamu Gunung Duduk. Semua kekuatan lainnya juga terkejut. Tamu Gunung Duduk. Semua master tertinggi alam semesta yang menyendiri adalah segelintir. Sementara Sitting Mountain Gaze adalah yang paling sulit untuk ditangani. Dia jarang melawan makhluk hebat lainnya. Tetapi keterampilan khusus yang dia miliki sudah cukup untuk membuat kekuatan gila. Tamu Gunung Duduk terhubung ke banyak negara adidaya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Aliansi 9 Wilayah. Dan banyak kekuatan berspekulasi bahwa Tamu Gunung Duduk terhubung dengan Kaisar Api saat Tamu Gunung Duduk secara terbuka membantu Kaisar Api beberapa kali. Tamu Gunung Duduk juga dekat dengan Sekolah Dewa Leluhur. Sudah lama sekali, 9 guru keterpencilan melihat sekeliling. Balapan robot masih belum tiba. Sepertinya Dewa Bapa ada di alam semesta dan tidak tahu tentang itu. Kami tidak akan menunggu. Oke, kami tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kekuatan di sini masih menganggap Sekolah Dewa Leluhur sebagai pemimpin mereka, dan Sekolah Dewa Leluhur diwakili oleh 9 guru keterpencilan. Sebenarnya, semua kekuatan lain berasumsi bahwa Dewa Bapa tinggal di alam semesta ras robot. Ada 9 kekuatan di sini, kata 9 guru keterpencilan. Saya pikir semua orang menyadari kekuatan Yuan Ao Master. Semuanya. Berikan saran bagaimana menghadapinya. Master Alam Semesta angkat bicara. Yuan Ao Master memiliki benda aneh, yang menempatkannya pada level yang sama dengan Star River Master. Di alam semesta asli, bahkan Master tertinggi alam semesta tidak dapat membunuhnya, apalagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membunuh, tidak ada cara lain.
Hanya ada satu cara. Itu benar. Hanya gerakan itu. Semua penguasa alam semesta mengangguk. Nine Remotenes Master mengangguk. Sepertinya semua orang mencapai konsensus. Tidak mungkin membunuh Yuan Ao Master secara langsung. Hanya ada satu cara. Segel dia dan kirim dia ke alam semesta individu. Lalu kita akan membunuhnya. Semua kekuatan mengangguk. Luo Feng juga mengerti. Sulit untuk membunuh bahkan Master Alam Semesta biasa. Kecuali Master Alam Semesta seperti Star River Master dan Yuan Ao Master sambil memegang sepotong kayu hitam. Sedangkan bagi mereka yang lebih kuat atau mereka yang memiliki harta karun sejati, bahkan Master Alam Semesta seperti Star River Master merasa sulit untuk membunuh mereka. Untuk Master Alam Semesta seperti Star River Master, dan bahkan mereka yang menyukai Ice Mountain Master, mustahil bagi Master tertinggi alam semesta untuk membunuh mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Segel mereka, mungkin tidak mungkin untuk membunuh mereka, tetapi itu mungkin untuk menekan mereka dan menyedot mereka ke dalam harta sejati tipe penyegelan. Mustahil bagi Master tertinggi alam semesta untuk memecahkan harta sejati tipe penyegelan tingkat atas. Kemudian mereka akan dikirim ke tempat-tempat seperti alam semesta primitif. Pemimpin kota Primal Chaos tidak terkalahkan di alam semesta primitif dan mampu membunuh bahkan Master tertinggi alam semesta menggunakan asal alam semesta primal. Belum lagi Yuan Ao Master. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih.